Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sang Putra dengan NIM 21102010004 dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dan mata kuliah Metode Pembelajaran IPA SMP dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Apandi. Baiklah teman-teman sekalian, jadi di sini kami mendapatkan tugas UAS dari Bapak Apandi, yaitu praktek mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, kembali lagi bersama saya Nanda Sang Putra. Baik teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hidup rukun. Hidup rukun merupakan sebuah konsep hidup damai, aman, dan tentram di mana terciptanya hidup yang saling hormat menghormati, saling sayang menyayangi satu sama lain, dan tidak memandang sebuah perbedaan meski memiliki latar belakang yang beragam sekalipun, seperti agama, suku, kebiasaan, pendapat, prinsip, ide, dan lain sebagainya. Hidup rukun ini harus diterapkan pada semua lingkup kehidupan bermasyarakat, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat, hingga lingkungan berbangsa dan bernegara. Ciri-ciri hidup rukun. Berikut ini adalah ciri-ciri hidup rukun. Yang pertama, saling menghormati antar sesama manusia. Yang kedua, saling menghargai perbedaan baik agama, suku, dan bahasa. Jadi kita harus saling menghormati walaupun berbeda agama, berbeda suku, dan bahasa. Yang ketiga, selalu akrab dengan tetangga maupun masyarakat. Jadi kita harus bersosialisasi dengan tetangga. Yang keempat, bersikap ramah jika saling bertemu. Kalau bertemu harus negor. Dan yang kelima, bersatu tidak pecah belah antar saudara. Yang keenam, selalu bekerja sama. Dan yang terakhir, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti gotong royong. Itulah ciri-ciri hidup rukun. Yang selanjutnya, manfaat hidup rukun. Yang pertama, saling tolong menolong. Saling tolong menolong sangat dibutuhkan bagi manusia. Salah satu manfaat dari hidup rukun adalah indahnya saling membantu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Jika kita tidak memiliki kehidupan yang rukun dan keluarga, teman, masyarakat, mereka tidak akan mau membantu kita. Maka dari itu perlunya tolong menolong terhadap sesama agar semua masalah dapat diselesaikan dan pekerjaan yang berat menjadi ringan. Yang kedua, menciptakan keharmonisan. Hidup rukun akan menciptakan kehidupan yang harmonis di antara tiap-tiap individu dan masyarakat. Dapat saling menghargai satu sama lain, menghormati perbedaan, setiap perbedaan yang ada, dan saling memahami diri tiap-tiap pribadi. Tidak akan memaksakan kehendak yang akan membuat perselisihan serta juga pertikaian. Yang ketiga, terhindar dari konflik dan perselisihan. Jadi manfaat dari hidup rukun menghindari konflik dan perselisihan. Pada dasarnya, seseorang yang terbiasa hidup rukun akan memiliki kemampuan komunikasi yang lebih baik dengan orang lain, sehingga akan lebih kecil kemungkinan terjadi salah paham yang merupakan penyebab utama dari konflik. Saat ini kita terbiasa hidup rukun dengan siapapun, kita akan lebih mudah memahami orang lain, sehingga kemungkinan untuk terjadi konflik dan perselisihan itu sangat kecil. Yang keempat, menciptakan ketenangan hidup. Jikalau kita hidup rukun, maka hidup kita akan menjadi tenang. Hidup di mana saja akan merasa tenang apabila kerukunan sudah tercipta, karena tidak ada musuh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena semuanya terasa aman, tentram, dan damai. Dan yang kelima, terciptanya komunikasi yang baik. Dengan terciptanya hidup rukun dengan siapapun, kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Komunikasi ini sangat penting karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendirian. Dengan hidup rukun, kita akan semakin dapat berkomunikasi dan mengerti orang lain dengan lebih baik. Komunikasi yang tepat juga sangat penting untuk menghindari permasalahan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk hidup rukun. Berikut ini adalah bentuk-bentuk hidup rukun, antara lain yang pertama, rukun beragama. Di Indonesia memiliki ragam budaya, adat istiadat,
dan agama dalam membentuk kerukunan antar agama, maka dibutuhkan rasa toleransi yang kuat dan saling menghargai sesama manusia, tidak saling menjelek-jelekan agama yang lain, dapat saling memahami perbedaan agama, dan keyakinan merupakan fondasi atau dasar dalam hidup rukun antar agama. Yang kedua, setelah rukun beragama, kita ada rukun berkeluarga. Rukun keluarga merupakan hal yang utama karena dari keluarga yang akan menjadi fondasi atau dasar dalam membentuk kerukunan yang lebih besar. Hubungan antara keluarga yang harmonis, saling menghargai, saling memahami, dan melengkapi merupakan bentuk dari rukun keluarga. Yang ketiga, rukun tetangga. Jadi setelah kita di dalam rumah, di keluarga, maka ada namanya tetangga. Rukun tetangga merupakan hal penting agar terciptanya hubungan baik dengan lingkungan sekitar serta terjalin hubungan saling menghormati, saling menyapa, dan saling tolong-menolong di antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya. Yang keempat, setelah rukun tetangga ada lagi ruang lingkup lebih besar, yaitu rukun warga. Rukun warga merupakan wujud dari rukun tetangga. Tentu sebagai contoh, rukun warga yang baik dapat dilakukan dan dapat terjalin dengan saling gotong royong dan saling menjaga ketentraman daerah masing-masing individu dengan mengurangi keegoisan masing-masing. Selanjutnya, keluar rukun sekolah. Nah, adik-adik sekalian, kerukunan yang dapat tercipta karena adanya kesamaan dari visi misi dalam hal pendidikan. Hubungan kekerabatan sudah berbeda di antara individu satu sama lain. Tidak ada kedekatan secara faktor geografis. Di sini kerukunan terjadi antar individu karena mempunyai tujuan yang sama, yakni belajar mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan perkuliahan. Yang keenam yaitu rukun tempat kerja. Nah, di mana seperti Bapak kan kerja di SDMI. Rukun tempat kerja ini terbentuk karena adanya kesamaan dalam visi dan misi di dalam ruang pekerjaan. Meskipun setiap individu berbeda posisi dan juga kemampuan, tetapi untuk mewujudkan visi dan misi dalam ruang kerja diperlukan kerjasama yang baik dalam upaya mencapai tujuan bersama. Nah, yang terakhir yaitu rukun alam. Bentuk dari kerukunan yang tercipta di antara hubungan manusia dengan alam. Bila kerukunan yang baik antara manusia dengan alam itu tercipta akan membuat lingkungan dan ekosistem yang sehat dan baik. Dalam rukun alam ini, sebab akibat berlaku, contohnya, apabila manusia dapat memelihara sungai dan merawatnya dengan baik, maka sungai pun akan memberikan hal baik juga kepada manusia. Selanjutnya yaitu nilai-nilai hidup rukun. Adapun nilai-nilai yang terbentuk dalam hidup rukun antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kebersamaan. Kebersamaan akan terlihat sangat jelas. Hal tersebut dapat dilihat dari kekompakan dalam bertindak antara tiap-tiap individu dengan individu yang lain. Adanya rasa saling memiliki dan juga rasa saling senasib sepenanggungan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan sangat penting agar tidak terjadinya pecah belah antara satu individu dengan individu lainnya yang memungkinkan timbulnya permusuhan dan pertengkaran. Yang ketiga, kekuatan. Hidup rukun akan memperlihatkan nilai kekuatan yang sangat besar. Bersatunya dua atau lebih komponen akan membuat kekuatan yang besar. Hal inilah yang ditakuti oleh sebuah bangsa atas bangsa yang lain, karena kerukunan juga merupakan kekuatan suatu bangsa. Dan yang terakhir, toleransi tinggi. Adanya toleransi antara individu sangat diperlukan karena dengan adanya sikap toleransi akan timbullah sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi dapat menghindari terjadinya diskriminasi walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat. Nah, terakhir yaitu contoh hidup rukun. Yang pertama, bersikap adil dan tidak pilih kasih sehingga memperlakukan salah satu anggota keluarga lebih istimewa dibanding lainnya. Nah, jadi adik-adik sekalian, ayah dan ibu kalian pasti bersikap adil terhadap kalian dan adik atau yang punya kakak.
Yang kedua, saling menyayangi dan peduli satu sama lain. Misalnya ketika anak sedih, maka orang tua menjadi pendengar keluh kesah mereka. Jadi kalau kita sedih, itu tugas orang tua kita menyayangi kita. Dan yang terakhir, adik dan kakak saling tolong menolong. Misalnya kakak membimbing adiknya mengerjakan PR yang tidak dipahaminya. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan kakak, kakak mohon maaf. Kepada Allah kakak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.